Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau custom housing. Gue mau custom housing lagi. Ini iPhone XR. Mau gue custom ke iPhone 12 yang warna biru, sama-sama warna biru ya. Custom housing. Jadi ini gue beli di Fanscript di AliExpress. Itu harganya kalau ininya doang tuh 660.000 kalau nggak salah. Nanti linknya akan gue cantumin di deskripsi. Terus gue juga beli untuk casingnya, case-nya ini. Case-nya ini sama yang clear ini harganya 50 ribuan, 52.000 kalau nggak salah. Ininya 660, ininya 52.000. Jadi total udah sekitar 700 lah ya, 700. Terus kalau yang namanya kita beli barang dari luar negeri, pastinya ada pajak masuk ya ke Indonesia. Ini pajaknya itu gua total 66.000 ya di sini. Rinciannya ini 23, 33, 56 tambah administrasinya 10.000. Gua nggak begitu tahu sih hitungannya kayak gimana, tapi setahu gua dia tuh 10% terus plus 70% kalau nggak salah sih gitu. Dan untuk keseluruhan barang yang gua beli ini totalnya ya kisaran 770.000 lah ya. Totalnya 770.000. Custom housing, case-nya sama yang case clear-nya. Sorry banget kalau suara gua agak bindeng karena gua lagi agak flu ya ini di rumah. Terus selain gua dapetin housingnya itu gua dapetin ini juga. Ini kayak apa sih namanya? SIM tray, terus apa untuk tombol-tombolnya juga ada di sini. Gue coba keluarin dulu, kayak gini dia, warnanya biru juga. Dan ini gue dapetin yang dual SIM ya, karena kan HP gue ini dual SIM nano, dan gue request sama orangnya ternyata ada juga yang dual SIM ya. Jadi kalau kita buka untuk SIM tray-nya, SIM pertamanya tuh yang ini nih, ini SIM pertama, dan SIM keduanya tuh dia kayak gitu tuh. Gue nggak tahu ntar bisa atau enggak, kita coba aja nanti. Nah, untuk flashnya, ini kan flashnya di bawah nih untuk iPhone XR. Sementara untuk iPhone 12 itu flashnya ada di samping sini. Jadi ntar ada tambahan flash lagi. Nah, ini dia tambahan flashnya. Jadi flash yang dari iPhone XR itu nggak dipakai ya. Kita akan pakai flash yang baru nih. Untuk flexible flashnya ada di sini. Dan kita akan pasang di housing iPhone 12 ini nanti. Dan untuk semua link pembeliannya nanti gue akan cantumin di deskripsi. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi harganya berapa, tinggal cek aja di deskripsi, oke? Jadi langsung kita mulai aja ya. Semoga berhasil dan nggak gagal kayak waktu itu. Semi gagal lah gue bisa sebutnya. Jadi semoga aja custom housing hari ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jadi ini udah selesai ya untuk bongkar sama pasangnya dari iPhone XR gue yang ini ke iPhone 12 yang custom housing ini. Oke, jadi ini udah gue pasang juga, terus seng-sengnya udah gue bautin juga. Terus kita tinggal tutup aja. Oh iya, sebelum kita tutup kita masukin dulu SIM cardnya. Ini gue dikasih yang dual nano SIM ya untuk tempatnya ini, SIM tray-nya. Jadi kita pasang untuk internetnya yang live on. Internet yang mana ya? Yang ini kali ya. Ini SIM 1, ini SIM 2. Kalau udah tinggal dimasukin aja. Oke. Terus kita pasang, kita rapetin. Oke, udah rapet semua. Oke, kalau udah selanjutnya kita pasang bautnya. Baut utama yang di bagian bawah ya. Obengnya itu yang ungu. Ini dia obengnya, ini bautnya, satu lagi ini. Oke, dia masuk dengan sempurna. Terus yang satunya kita masukin juga. Oke, udah terpasang bautnya. Kita tinggal nyalain aja HP-nya. Ayo ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu ini anti goresnya gue copot ya. Kayaknya kurang bagus aja gitu dilihatnya kalau pakai anti gores yang kayak gini. Ntar kita beli yang bagusan aja lah, yang Nilkin. Ini udah rapet. Tombol-tombolnya kedengeran ya. Ini tombol silentnya, ini tombol powernya. Oke, kita coba cek dengan cara nyalain HP-nya. Apakah berhasil? Oke, logo Apple. Oke, ini iPhone-nya udah nyala. Seperti ini tampilannya. Dual SIM-nya masuk ya. Live on sama Telkomsel. Dua-duanya ke-detect. Jadi untuk SIM tray-nya tadi berfungsi ya. Ke-detect semua kartu gua. Live on-nya itu harusnya LTE di sini. Untuk internet, oh ya LTE. Gue coba dulu buat internetan. Dia bisa ya. Oke. Terus kita cek ke bagian umum mengenai, nah ini ya, iPhone XR gue ya. Hostingnya iPhone 12. Untuk iPhone-nya iPhone XR ZAA. iPhone XR gue yang ini nih. Yang udah gue bongkar, gue masukin ke sini, oke. LCD-nya juga masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Nggak ada masalah, ini rapat juga ya, lu bisa sendiri. Ya serapat-rapatnya iPhone tetap aja ya kan, layarnya dia agak lengkung ya untuk LCD iPhone XR itu kan. Sementara iPhone 12 itu dia flat. Nanti akan gue bandingin dengan iPhone 12. Ini yang gue pakai rekamnya iPhone 12, tapi gue cek-cek dulu untuk semua fungsionalitasnya. Ini untuk volume up-nya, ini volume down-nya, ini tombol silent-nya masih fungsi semua, getarnya juga masih fungsi. Terus gue coba nonton YouTube. Coba nonton YouTube. iPhone 12 warna biru. Ini adalah garansi. Speakernya berfungsi semua atas bawah. Itu second bukan baru. Dan untuk pemakaiannya dari si pemilik sebelumnya itu dari Januari ya, 27 Januari, ketemunya Mei. Tombol power, Face ID masih fungsi juga. Gua coba lagi. Masih berfungsi. Untuk kamera, ini kamera belakang, ntar gua lap dulu. Kayaknya agak kotor. Ini dia kamera belakangnya. Wih, bening banget ya. Ini kalau gua coba foto. Wih, masih bagus. Untuk kamera depannya ini agak backlight ya, lebih jelas. Ini gue pakai iPhone 12 rekamnya. Ntar gue akan bandingin perbedaannya apa sama yang custom housing ini. Gue coba foto kesini dulu. Masih bagus ya hasilnya, hasil kameranya. Ya emang sesuai sama iPhone XR sih. Ini kamera depannya, gue coba foto. Jernih juga, udah gue lap juga tadi. Oke, terus kita lihat dulu baterai health-nya masih tetap ya, masih di angka 86%. Face ID tadi bisa, terus untuk speakernya tadi udah gue coba juga. Untuk True Tone-nya dia masih aktif ya. Lu bisa aktifin atau nggak diaktifin untuk True Tone-nya. Gue sih biasanya nggak pakai True Tone. Senternya juga nih dia nih. Untuk flash-nya dia pindah ke sini ya. Jadi nggak pakai flash lama. Ini flash lama gue nggak pakai, gue taruh sini. Jadi dikasih flash tambahan sama dia kalau dalam pembeliannya. Dan berfungsi dengan baik. Apalagi untuk mikrofonnya mungkin ya, ini gue coba tes ya. Cek 123, cek 123, 123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini gue coba tes ya. Cek 123, cek 123, 123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mikrofonnya masih berfungsi, kamera bisa, baterai health tetap, terus True Tone nyala, Face ID nyala, tombol-tombolnya masih fungsi semua. Untuk wireless chargingnya nih, gue coba nih, wireless charging apakah masih bisa berfungsi? Masih bisa ya, wireless chargingnya masih bisa. Gue coba cas pakai power bank gue, jadi nggak ada masalah pas gue bongkar untuk wireless chargingnya. Untuk charger biasanya nih, gue coba charge di portnya, dia masih bisa juga ya. Untuk charger biasanya, apalagi ya, udah kali ya, itu aja ya. Gue tinggal bandingin aja sama iPhone 12 yang real ini, yang gue pakai kamera. Jadi gue ganti dulu kameranya. Oke, jadi ini dia perbedaan antara iPhone 12 yang asli dengan iPhone 12 yang gue custom housing ya. Ini iPhone XR custom housing iPhone 12. Ini iPhone 12 punya gue yang asli. Jadi kalau kalian lihat, ada perbedaan nggak? Sebenarnya nggak begitu kelihatan banget ya. Birunya juga hampir sama banget. Cuma kalau dari penglihatan gue, yang ini tuh dia lebih agak terang sedikit. Jadi itu lebih pekat dikit, nah ini agak lebih terang dikit. Jadi kalau di kamera gue nggak tahu ya kelihatan atau enggak, tapi penglihatan gue sih seperti itu. Nah ini untuk kamera hole-nya sama, 2 gitu. Kalau kita lihat di sini sama persis loh. Cuma kelihatannya kayaknya dia lebih gede ya, iya nggak sih? Yang iPhone XR ini dia lebih, sama ding. Oh sama. Ukurannya sama persis. Kelihatan ya, sama persis loh. Logo Apple-nya juga di tengah, sama-sama di tengah. Cuman untuk ukuran, jadi ukurannya ini beda ya. Kalau yang iPhone XR custom housing iPhone 12 tuh dia ukurannya emang ukuran asli iPhone XR. Kalau yang iPhone 12 emang iPhone 12 sama 6,1 inch, ini 6,1 inch juga. Cuma kan kalau iPhone XR kan dia aslinya bulat gitu ya, melengkung bagian sampingnya, jadi agak lebih besar. Jadi kalau lihat di sini dia lebih besar sedikit ya. Untuk lebarnya dia lebih lebar. Untuk panjangnya juga dia lebih panjang sedikit, kelihatan ya. Itu untuk bagian belakang dan ukurannya. Dan untuk bagian depannya dia lebih besar juga ukurannya. Bodinya juga body shape-nya itu lebih lebar. Terus kalau untuk tombol-tombolnya, ini kan kalau kalian lihat di iPhone X gue itu kan kemarin gue kasih tahu yang tombol ininya tuh dia rounded gitu ya, agak melengkung gitu, sama kayak iPhone X yang biasa. Cuman ini gue dikasih yang bener-bener flat, mirip kayak yang iPhone 12 gitu. Kelihatan ya, jadi dia flat. Cuma kalau untuk yang SIM cardnya mungkin gue akan dikasih yang dual nano. Gue request yang dual nano. Mungkin dia belum buat kali yang dual nanonya yang flat kayak gini. Jadi gue dikasihnya yang rounded kayak gini nih. Jadi di iPhone X gue kemarin ininya rounded, ini rounded juga. Mungkin kalau misalnya ini yang single SIM, pasti kalian dikasihnya yang flat kayak gini. Terus untuk bagian tombol volumenya, dia flat juga. Sama ya, kayak iPhone 12. Ini mirip banget loh asli. Mirip pakai banget. Nah, bedanya tuh di sini ya. Untuk SIM cardnya yang iPhone 12 asli dia ada di sebelah kiri. Kalau yang custom housing ini sama kayak iPhone XR sebelumnya, itu ada di kanan ya. Bedanya itu. Nggak ada lagi bedanya selain itu. Sisanya ya dalamannya, ini iPhone XR, ini iPhone 12. Dan gue rasa ini keren juga sih. Dan akhirnya gue berhasil juga custom housing iPhone XR ke iPhone 12. Walaupun yang iPhone X gue kemarin sempat kurang berhasil lah, ibaratnya kurang berhasil. Tapi kalau kalian mau lihat videonya bisa cek di deskripsi, gue akan cantumin. Kalau kita berbicara untung atau enggaknya custom housing ini ya. Jadi buat kalian yang pengen custom housing, itu keuntungannya pasti kalian punya look yang lebih premium ya, iPhone 12 itu kan kalau misalnya dilihatin sama orang. Tapi untuk kelemahannya ya kalian tetap sama kayak megang iPhone XR aja. Cuman bedanya kameranya 2, warnanya sesuai warna iPhone 12, terus yang bagian sampingnya dia flat kayak gini. Emang enak sih dipegang gini, cuman ukurannya tetap iPhone XR. Oh ya, gue lupa mau ngasih tahu, gue tuh beli casingnya juga. Ini casingnya seharga 50.000, ini ada dua. Nah ini kalau dipakai di iPhone 12, dia pasti longgar. Tuh, longgar. Karena emang ukurannya beda. Tuh, gue cepet gampang kan. Nah kalau dipakai di iPhone 12 yang custom housing ini, iPhone XR custom housing iPhone 12, dia harusnya pas. Nah, pas. Dan cuma casing ini doang yang bisa pas sama iPhone XR custom housing iPhone 12 ini untuk saat ini ya. Mungkin nanti akan dibuat lagi lebih banyak. Cuman untuk saat ini baru ada ini sama yang clear doang. Gue belum coba yang clear. Jadi kalau kalian mau custom housing iPhone 12 sudah pasti. Pertama kalian mau pakai casing atau enggak. Yang kedua kalau mau pakai casing ya cuman kayak gini sama kayak gini doang. Nggak bisa pakai yang lain. Itu ya. Kalau yang clear kita coba dulu.
Yang clear kayaknya nggak muat deh. Oh iya, nggak muat deh. Kurang gede orangnya bikinnya nih. Nggak apa-apa sih, ini gue gratis juga yang ini beli nih. Ini beli kemarin tuh, ini beli dan ini digratisin sama orangnya. Dan ternyata kecilan ya. Nggak muat guys. Kurang gede dikit. Nggak apa-apa lah. Kita pakai yang ini aja. Boom. iPhone 12. iPhone 12. Oke, gua rasa gitu aja custom housing iPhone XR ke iPhone 12 ini. Buat kalian yang banyak nanyain ke DM Instagram gue mengenai, Bang, bisa request custom housing iPhone XR ke iPhone 12 nggak? Atau iPhone X ke iPhone 12 Pro? Jawabannya nggak bisa. Udah gue jawab ya, jadi nanti nggak perlu nanya lagi. Alasannya kenapa? Karena gue nggak mau ambil risiko. Mungkin kalau kalian mau custom housing bisa ke counter-counter yang siap menerima jasa seperti itu, tapi kalau gue sih nggak berani lah. Gue mending buat diri gue sendiri aja, nggak berani ambil risiko untuk HP orang lain. Gitu aja. Dan kalau kalian berminat untuk beli custom housing yang iPhone 12 ini, bisa cek di deskripsi, gue udah cantumin linknya. Itu gue beli dari Cina, pengirimannya kisaran 3 minggu lah baru nyampe, itu paling cepat. Kalau mau cari di Indonesia juga ada, tinggal tulis aja di Tokopedia, ketik aja iPhone XR custom housing iPhone 12, itu pasti langsung muncul, dan harganya bervariasi. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat, gue pamit.